Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri J. Fatmi S dengan NIM 2120325 dari lokal PI 3I. Di sini saya akan menjelaskan materi metodologi studi pendidikan Islam dari materi 1 sampai materi 6. Materi yang pertama yang berjudul Agama dalam Kehidupan. Agama adalah suatu kepercayaan. Agama sangat penting sekali dalam kehidupan sebagai mengontrol kegiatan kehidupan manusia di dunia. Dan di Indonesia ini masyarakatnya dibebaskan untuk menganut agama atau kepercayaannya masing-masing. Namun Islam adalah satu-satunya ajaran agama yang paling benar, seperti firman Allah di dalam Quran surat Al-Imran ayat 85 yang artinya barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak diterima dan di akhirat digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Selanjutnya, fungsi-fungsi agama. Yang pertama, agama sebagai pengontrol hawa nafsu. Yang kedua, agama sebagai meningkatkan solidaritas, dan yang ketiga, agama sebagai pengontrol kegiatan sosial. Yang kedua, materi yang berjudul tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah surat yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Surat Al-Quran yang pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diwahyukan kepada Rasulullah sebagai wahyu pertamanya. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang paling utama. Selanjutnya, hadis. Hadis adalah perkataan Rasulullah atau para sahabat. Kedudukan hadis adalah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah kesepakatan para ulama atau yang disebut dengan mujtahid. Orang yang berijtihad ini tidak sembarangan orang. Harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menguasai bahasa Arab dan memahami Al-Quran dan isinya, dan mengetahui secara keseluruhan tentang ajaran agama Islam. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas masih banyak tidak disetujui sebagai sumber ajaran Islam, namun para ulama menyetujui qiyas sebagai sumber ajaran Islam. Qiyas di sini sebagai penengah. Jika tidak ditemukan hukum di dalam Al-Quran, hadis atau ijtihad, barulah hukum qiyas ini digunakan. Maka qiyas ini adalah sumber hukum ajaran Islam yang terakhir. Selanjutnya, ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Ijtihad di sini adalah orang yang rela berjuang atau menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijtihad ini adalah sumber ajaran Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah materi yang keempat, karakteristik ajaran Islam. Agama Islam di sini adalah agama yang mengajarkan atau agama yang memiliki ciri-ciri perdamaian, solidaritas, politik, dan ajaran yang mementingkan dunia dan juga akhiratnya secara seimbang. Selanjutnya, materi yang kelima adalah materi kelima yang berjudul Islam sebagai budaya produk. Di sini harus diluruskan, Islam bukanlah sebagai budaya produk, karena Islam adalah ajaran yang berasal dari langit, sedangkan
budaya produk ini adalah yang berasal dari manusia. Jadi ajaran Islam itu tidak sebagai budaya produk, namun Islam itu mengakomodir budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya, materi yang keenam yang berjudul Islam sebagai ilmu pengetahuan. Di sini yang berarti itu adalah Islam itu memang sumber dari segala pengetahuan-pengetahuan atau ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Contohnya seperti ajaran sosial, sains, politik, dan lainnya. Karena semua pengetahuan ilmu-ilmu itu sudah mencangkup semuanya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab penyempurna di antara kitab-kitab yang lainnya. Jadi Al-Quran itu sudah mencakup semuanya tentang ilmu-ilmu dunia dan ilmu akhirat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.